Aku yakin banget. Jadi dalam doa aku gitu ya. Aku yakin banget Tuhan akan balas satu persatu gitu orang yang pernah membuat aku yang menderita kayak gini, yang Kemudian juga, oh, tidak ada lah di Indonesia ini orang kebal hukum. Semua sama di mata hukum. Kita penduduk Indonesia, kita kan negara yang berdasarkan hukum. Semua sama di mata hukum. Gak ada orang yang kebal hukum. Kecuali aku, misalnya aku merasa aku kebal hukum, ya terserah aku dong. Aku merasa kebal hukum. Wah, gue kebal hukum. Gua keluar-keluar gue kebal hukum. Gak ada yang bisa, misalnya gak ada yang bisa ngenain gue. Ya terserah terserah gue gitu. Tapi kan ternyata kalau gue lagi kena batunya kan apes. Pasti meraung gue. Asal muasalnya itu mungkin kalian udah tahu di mana tahun 2018 saya sebagai pengacara Cikres Hatta waktu itu, dan dia dekat dengan pihak Billy Saputra ya waktu itu. Disitulah saya dihajar habis-habisan sama dia, dihina. Saksinya banyak banget. Saya diam karena saya pikir udahlah, ngapain juga ngeladenin kan gitu. Di tahun 2019 kalau nggak salah di bulan 3 dia mulai menyerang pribadi saya. Ngata-ngatain saya yang tidak seperti kata binatang lah, nggak pantas lah ya. Terus dia mengata-ngatain orang tua saya, khususnya ibu saya, disuruh makan kotoran, dibilang mama saya itu kayak monyet. Itu yang buat saya sebagai anak nggak terima. Gitu. Akhirnya saya juga melawan. Saya rasa bukan cuma saya yang emosi ketika orang tua kita diserang. Masnya pun pasti emosi ketika orang tua masnya diserang. Masa orang tua kita yang melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, dibilang kayak monyet dan disuruh makan kotoran. Dan itu jelas sekali foto mama saya sama foto papa saya disandingkan sama dia. Gitu. Nah, saya emosi ya saya lawan. Saya lawan itu pun untuk supaya lu diem. Udah, lu ngejek gua ajak lu, udah selesai di sini gitu. Ternyata dia makin menjadi gitu. Bukan cuma gua yang diserang, teman-teman gua yang dekat sama gua diserang semua, termasuk dia juga. Anaknya juga diserang juga. Dia juga ngelaporin. Gitu akhirnya. Nah, laporan saya 2019 sama dia beda sehari. Sebenarnya saya duluan sehari. Hari itu saya tidak bawa bukti-buktinya, belum print, jadi saya pulang dulu, ya kan? Dia balik, terus besoknya dia bikin laporan. Jadi laporannya dia, besoknya baru saya bikin laporan. Laporan dia tetap di Polda Metro Jaya, laporan saya jatuh ke Polsek Pancoran. dendam lah ya. Sampai detik ini pun juga masih. Kadang kalau mood saya lagi baik ya doanya bagus, kalau mood saya jelek ya doanya juga jelek gitu. Tapi kalau kita tarik waktu dulu ya, waktu saya lagi kesal-kesalnya itu sama mereka-mereka, saya mendoakannya ya mereka benar-benar kasih pelajaran sama Tuhan gitu. Sebenarnya ini yang udah pernah aku doakan juga ya di saat aku lagi kena masalah dulu kan, karena nggak tahu kenapa ya dia mencampuri banget gitu ya kalau diinget-inget. Kalau di saat dulu sih aku bilangnya aku yakin banget. Jadi dalam doa aku gitu ya, aku yakin banget Tuhan akan balas satu persatu gitu orang yang pernah membuat aku yang menderita kayak gini, yang membuat aku yang malu kan gitu. Mungkin ini salah satu jawaban kali dari doa-doa aku di dalam dulu. Kalau dendam, sakit hati, sedih semua ada. Namanya anak ya. Anak yang dibully, anak kita yang kita merasa yang kita besarin capek-capek, dibully sedemikian rupa seperti hantu, seperti Sadako, mukanya segala macam. Ya kalau sakit aku. Sakit tapi begitu aku bisa bawa, misalnya aku sambil ketawa, tapi kalau aku ingat aku sakit banget karena anakku traumanya tinggi banget di situ. Hampir setahun anakku trauma untuk tidak melihat handphone, untuk tidak main sosmed, sampai sosmednya benar-benar dia kunci dan segala macam. Traumanya tinggi banget. Di situ aku sedih banget. Anak aku yang tadinya lincah, yang tadinya ceria, begitu-gitu jadi pendiam. Kita bawa handphone pasti dia tanya, dia marahin. Oke, coba karena dimarahin. Saya kira begini ya, setiap orang yang memperjuangkan hak-hak hukumnya tentu berharap bahwa hak-hak hukumnya dipulihkan ketika dilanggar. Saya kira klien kami secara umum telah menyerahkan kepada kuasa dan
kami berpendapat bahwa proses yang ada sekarang sudah pada jalur yang sangat tepat dan benar, dan berharap proses tetap berlanjut hingga proses persidangan dan nanti putusan vonis nanti. Dia dipanggil 4 kali, nggak datang, naik sidik, setelah naik sidik, dipanggil lagi, datang, digelar begitu, jadi tersangka. Tapi dia nggak mau menyerahkan barang bukti, BB, handphonenya dia, alasannya hilang, dan alasannya bukan handphone itu yang digunakan sama dia. Tapi kan saya punya bukti, dia pernah di-endorse sama siapa saja saya tahu, siapa yang benerin handphonenya dia hilang aja saya tahu, gitu loh. Nah, tapi saya bingungnya begini, setelah digelar sama Polres, dia tersangka, dia udah menjadi tersangka dia udah menjadi tersangka sejak, bentar ya, tanggal 21 Juni tahun 2021 dia udah tersangka. Dan yang tersangkanya ini 21 Juni dia udah tersangka nih. Ini orang udah tersangka nih. Tapi nanti kami sama Mami Isa berjanji nanti kalau sidang pertama kami datang. Kalau misalnya memang udah ditahan, ya bawa sabar, jalanin aja, banyak berdoa, semoga kedepannya udah jadi lebih baik lagi, jangan cari musuh lagi gitu. Makanya maksud aku buat dia juga, ini pesan aku khusus buat dia, jangan ikut-ikut campur bukan urusannya dia. Nggak punya persoalan sama dia, saya nggak ada hubungan apapun, saya itu hanya lawyer, kuasa hukum dari Sajat. Tapi dia begitu nekatnya menyerang saya, dan ternyata pertama saya agak gimana gitu, kok bisa menyerang yang saya pikir serangannya tuh terlalu sadis terhadap orang yang tidak bersalah, tidak pernah membuat kesalahan sama dia. Nah, katanya dia ternyata memang punya karakternya demikian, sehingga saya pikir ya udah saya aja. Nah, ternyata ada dia juga melakukan penyerangan mungkin pada Dito mungkin, dan tentunya hukum itu kan nggak mungkin salah ya dalam dia melakukan itu. Soal penahanan itu risiko aja, perbuatan harus ada berani bertanggung jawab, kalau berbuat ya berani bertanggung jawab. Kasus yang dilaporkan itu tidak kepada seseorang yang bernama DM, tapi kepada E. Jangan lupa, kalau Anda tidak membaca SP2HP, Anda tidak tahu ada keterkaitan apa di persoalan ini. Jadi tolong siapapun juga terkait kasus, apakah ada kaitan kasus yang ada di Serang dengan seseorang yang ada yang melaporkan Niki, adanya di SP2HP. SP2HP itu surat pemberitahuan hasil penyidikan. Di situ disebut nama-namanya. Saya tidak perlu siapa nama-namanya, Anda tanya kepada polisi. Apakah betul seseorang ini bagian dari saksi yang diperiksa? Paham ya?